Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fenty Yulianti di Matematika kelas 9. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Masih tetap semangat ya? Harus dan wajib semangat selalu meskipun masih dalam keadaan pandemi ya. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan hari ini, Ibu akan melanjutkan pembahasan kita mengenai materi sebelumnya, yaitu masih tentang transformasi. Jika sebelumnya kita membahas tentang refleksi, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang translasi atau pergeseran. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, siswa atau kalian dapat memahami translasi pada transformasi. Nah, apa itu translasi? Mari kita lihat. Di sini Ibu punya satu ilustrasi. Pernahkah kamu menggeser meja dari satu tempat ke tempat lainnya? Ayo, bayangkan, pernahkah kalian menggeser meja atau menggeser benda apapun? Nah, ketika kamu berhasil memindahkan meja, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh translasi. Misalnya, Ibu nyuruh Wakal, Wakal tolong geser meja guru ke sebelah kanan. Kemudian, Wakal geser tuh mejanya. Apakah bentuk mejanya berubah? Atau posisinya yang berubah? Nah, ternyata setelah digeser, hanya posisinya saja yang berubah tanpa merubah bentuk dari meja tersebut. Nah, itu yang dinamakan dengan translasi. Nah, pengertian lebih jelasnya mengenai translasi atau pergeseran yaitu merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Nah, tentunya pergeserannya tidak asal-asalnya, tapi ada aturannya dengan jarak tertentu, dengan arah dan jarak tertentu. Bangun atau benda yang ditranslasikan hanya mengalami perubahan posisi dan tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Seperti halnya tadi, meja digeser tidak akan berubah jadi kursi ataupun meja yang menjadi mengecil. Tetap saja akan menjadi meja yang awal, namun posisinya yang berubah. Nah, di sini Ibu punya satu grafik tentang translasi. Misalkan, perhatikan ya. Misalkan Ibu punya titik awalnya itu adalah X. Nih. Ibu punya satu titik X dan satu titik Y. Atau kalian bisa menulisnya X, Y. X, Y. Nah, jika X ini digeser sebanyak A, jika X ini posisinya digeser sejauh A, maka rumusnya menjadi X ditambah A. Dan jika Y ini digeser sejauh B, maka rumusnya menjadi Y plus B. Dan nanti yang asalnya P, X, Y akan berubah menjadi P aksen dengan rumus X plus A, Y plus B. Begitupun juga kalau nanti digeser lagi sejauh dengan Q. Nah, maksudnya, lihat di sini. Perhatikan, dari gambar di samping dapat kita ketahui
bahwa translasi hanya dapat berubah posisinya saja, ukurannya akan tetap sama. Ini adalah satu bangun segitiga yang akan kita translasikan ke bawah. Ternyata bangun yang di bawah bentuk dan ukurannya sama dengan yang di atas. Hanya saja posisinya berubah, yang tadinya di atas menjadi ke bawah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan rumus umum translasi. X aksen, Y aksen ini atau translasinya ini didapat dengan cara menjumlahkan A, B atau vektor translasinya dengan titik asal atau X, Y. Bagaimana contohnya? Lihat. Misalkan, gambar di samping menunjukkan segitiga ABC. Yang ini ya. Gambar yang pertama menunjukkan segitiga ABC. Yang ini. Ini gambar yang asli. Ini gambar asli. Nah, yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Berarti A, B-nya itu adalah 4 dan 3. A-nya 4, B-nya 3. Hal ini dapat dinyatakan sebagai, nah, rumusnya X aksen, Y aksen, ini kurang aksen ya, adanya ada aksen. X aksen, Y aksennya berubah menjadi X plus 4, Y plus Y min 3. Kenapa ini plus, ini min? Lihat. Yang 4 ditranslasikan 4 satuan ke kanan. Berarti kalau ke kanan tandanya positif. Sedangkan yang 3 ditranslasikan 3 satuan ke bawah. Kalau ke bawah berarti negatif. Kanan positif, kiri negatif. Atas positif, bawah negatif. Kita lihat titiknya. Misalkan ini adalah A. Ini A. A ditranslasikan 4 satuan ke kanan. Hitung. 1, 2, 3, 4. Kemudian 3 satuan ke bawah. Masih dari titik ini. 1, 2, 3. Nah, maka A aksen ada di sini. Ini adalah A aksen. Dengan titiknya itu 1, min 2. Dari mana 1, min 2? Lihat ke sini. Lihat ke sini ya. Jika A-nya yang pertama min 3,1, ini min 3,1, maka A aksen diperoleh dari rumus yang di atas. Dari yang ini. Min 3 ditambah 4, 1 kurangi 3. Hasilnya A aksen adalah 1, min 2. Begitupun dengan B. Kalau B yang awalnya ini, berapa ini? Min 1,4, maka B aksennya menjadi min 1 tambah 4, 4 kurang 3. Dan hasilnya 3,1. Begitupun juga dengan C. Yang tadinya min 2, min 1, tinggal ditambah min 2 plus 4, min 1 kurangi 3. Rumusnya 1, tapi untuk semua titik yang ditranslasikan. Nah, itu mengenai translasi. Kalian hanya tinggal menambahkan titik asal dengan vektor yang diketahui. Mungkin demikian mengenai translasi. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahaminya dengan cara mengerjakan LK yang telah Ibu berikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.